Bab 984. Ingin terus berada di sisiku. Lalu ingin mencelakai anak-anakku. Daniel bertanya mencemooh. Jadi kamu mengira kamu bisa menggunakan cara hina dan melakukan seperti ini untuk mengelabuiku? Bukan. Bukan begitu. Victoria menggeleng-menggelengkan kepalanya dengan panik. Cukup. Daniel tidak ingin mendengarkannya berdalih lagi. Mungkin karena sikapku selama ini terlalu baik pada kalian, sehingga kalian mengira aku dapat dengan mudah ditipu oleh kalian berdua. Bukan. Bukan Daniel. Johnson buru-buru menjelaskan. Karena Victoria membenci Tracy. Tapi itu semua karena Tracy yang menyiksa Victoria terlebih dulu. Dia sama sekali tidak bermaksud untuk mencelakaimu dan anak-anakmu. Bahkan dia terus menolong Carla. Liva meracuni Carla. Itu semua karena keinginan Liva sendiri. Tidak ada yang memenuhi syarat dengan Victoria. Kamu bisa lihat baik-baik. Victoria hanya memberi aba-aba agar Liva memberikan Carla minum obat herbal. Bukan menyuruh Liva meracuninya. Masalah sudah jelas seperti ini. Kamu masih ingin berdalih lagi. Tracy menggebrak meja dan bangkit. Berdiri sudah tidak dapat menahan amarahnya ingin segera menghabisi kedua ayah dan anak itu. Daniel menariknya duduk kembali. Dengan tenang berkata, benar. Dari sisi yang terlihat dengan kamera CCTV. Victoria juga tidak menyuruh Lisa untuk memberikan racun itu. Dari rekaman itu hanya terlihat jelas ia menyuruh orang untuk meracuni Tracy. Tapi, kamu tidak dapat menyangkal lagi tentang kejadian itu ia meracuni Carla di restoran Laut Biru kan? Tidak ada bukti bahwa Victoria meracuni Carla di restoran itu. Johnson masih terus membantah. Daniel, kamu jangan terbawa pengaruh orang lain dan menuduh orang yang tidak bersalah. Maksudmu aku menuduhnya? Baik, aku akan menampilkannya padamu. Daniel menoleh dan berseru, Lily. Baik, Lily segera memberikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada Sanjaya. Hasil laporan tadi membuktikan bahwa racun dalam minuman sarang burung itu sama dengan racun yang diberikan kepada Carla sebelumnya. Ini, Johnson semakin panik, namun masih bersikeras. Ini juga tidak dapat membuktikan bahwa Victoria itu menaruh racun itu. Mungkin ini semua ulah pelayan bajingan itu. Bawa orang itu kemari. Perintah Daniel. Thomas segera datang sambil menyeret seseorang. Lalu mendorongnya ke hadapan Johnson. Liva, mata Johnson pun melebar terkejut. Kenapa kamu bisa? Ia baru saja menelepon Liva semalam dan bertanya untuk meracik racun. Kenapa sekarang ia mungkinkah ada di sini? Paman, tolong aku. Luka pada tubuh Liva terlihat cukup ringan. Namun keadaan mentalnya seperti sudah di ujung tanduk. Dapat terlihat jelas ia telah diinterogasi habis-habisan oleh mereka. Aku berhasil menangkapnya setelah ia keluar. Daniel dengan tenang menjelaskan. Ia telah mengakui semuanya ketika diinterogasi oleh Thomas. Tentang bagaimana Victoria menyuruhnya untuk meracuni Carla. Dan bagaimana kamu menyuruhnya untuk meracik racun itu pagi hari ini. Apa perlu dia menjelaskannya sekali lagi? Johnson dengan panik menatap Victoria. Kondisi Victoria saat ini begitu berantakan. Ia sudah benar-benar panik. Kepercayaan diri yang masih dimilikinya tadi pun sirna. Ini adalah bukti keterangan saksi. Dan masih ada bukti fisik. Daniel melemparkan pandangan penuh arti kepada Thomas. Thomas mengeluarkan sebuah kotak yang berisikan pecahan-pecahan cangkir keramik. Ini, mata Naomi berbinar setelah melihatnya. Ini adalah cangkir dari restoran Laut Biru. Sebenarnya ada 12 cangkir. Kita tidak menemukan kejanggalan pada 11 cangkir yang telah kita ambil sebelumnya. Thomas menjelaskan, cangkir yang digunakan oleh Victoria, ternyata pada hari itu juga telah dihancurkan dan dibuang ke tempat sampah, yang terletak di jalan raya dan berjarak 3 km dari restoran Laut Biru. Aku juga baru menemukan beberapa waktu lalu. Ternyata seperti itu. Naomi akhirnya mengerti. Ternyata seperti itu. Naomi akhirnya mengerti. Aku langsung membawa pecahan cangkir itu ke kantor polisi. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya residu racun, serta sidik jari Victoria pada cangkir itu. Thomas lanjut menjelaskan. Sekarang apa masih ada yang ingin kamu katakan? Daniel bertanya kepada Victoria dengan tatapan dingin. Aku tidak pernah berniat untuk mencelakai Carla. Benar-benar tidak ada. Victoria menjelaskan dengan panik. Cangkir teh itu sebenarnya untuknya. Victoria menunjuk ke arah Tracy. Buru-buru menjelaskan.
Aku tidak pernah menyangka Carla akan meminumnya. Aku sama sekali tidak berniat untuk menyakiti Carla. Sungguh. Bab 985. Kamu tidak bermaksud menyerang Carla. Lalu kenapa kamu menyuruh orang untuk memasukkan racun ke dalam mangkuk obat itu? Bahkan, masih memaksa Carla untuk meminumnya. Tanya Tracy. Itu bukan racun, melainkan sejenis obat yang hanya akan membuatnya merasa tidak nyaman sebentar. Jelas Victoria buru-buru. Kalau itu racun, aku tidak mungkin bisa menstabilkan kondisinya di bagian itu. Sambil mengatakan semuanya, Victoria berlutut di hadapan Daniel dan menangis. Daniel, aku juga pernah menyelamatkan nyawamu. Begitu juga dengan Carla. Jika aku tidak membantunya, mungkin nyawanya akan terancam bahaya. Tolong maafkan aku kali ini. Itu semua karena mereka meminum obat penawar dari Nona Tracy. Naomi menjadi sangat marah. Ketika Presdir Daniel terkena ular itu, Nona Tracy segera memberikan ramuan penawar bisa ular untuk Presdir, sehingga nyawanya bisa tertolong. Presdir cukup beristirahat selama beberapa waktu. Bisa ular itu akan hilang dengan sendirinya dari tubuh Presdir. Setelah itu, Nona Tracy diam-diam berpura-pura masuk ke rumah sakit dan memberikan obat penawar untuk Carla, sehingga kondisi Carla segera membaik. Agar tidak ada orang yang mengetahuinya, kami segera pergi ke Hotel Ocean Wild. Namun, bertepatan dengan itu, kamu datang mengobati Carla. Semua orang mengira kamu yang menyembuhkannya. Sungguh diinginkan. Kalau kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, kenapa kamu tidak bisa menyembuhkan wajahmu sendiri? Kalau benar tebakanku, ada racun pada jarum yang menusuk wajahmu saat itu bukan? Setelah mengatakan semua itu, Naomi menarik masker pada wajah Victoria. Benar saja, setengah wajah Victoria telah membusuk. Wajahnya terlihat mengerikan, hingga tidak dapat dikenali lagi. Astaga, Victoria. Melihat wajah Victoria seperti itu, Johnson merasa marah dan panik. Kemarin bagian kulitnya yang membusuk hanya sekecil kacang kedelai. Sekarang sudah menyebar hingga setengah bagian wajahnya. Semuanya ini karena ulahmu sendiri. Daniel menatap Victoria dengan dingin. Berusaha menyakiti orang lain. Akhirnya malah melukai dirimu sendiri. Ini adalah takdirmu. Takdir. Tracy mengepalkan tangannya hingga berbunyi. Aku tidak peduli kalau ia mencelakaiku. Tapi, dia juga berusaha menyakiti anak perempuanku. Apa masalah ini dapat aku lupakan begitu saja? Aku sama sekali tidak berniat menyakiti Carla. Semuanya ini karena kamu. Victoria menatap Tracy dengan penuh kebencian. Tangannya dengan histeris terus menunjuk-nunjuk Tracy. Kita sama-sama perempuan. Kenapa aku harus menjadi penggantimu? Aku telah berbuat begitu banyak untuk keluarga Wollens. Aku bahkan telah menyatakan perasaanku. Tapi Daniel tidak pernah memperhatikanku. Tapi kamu terus bertengkar dengannya. Kenapa ia masih begitu menyukaimu? Keluargamu dan keluarga Wollens jelas-jelas adalah musuh bebuyutan. Seharusnya kamu tidak kembali ke sini. Bukan. Seharusnya kamu mati saat 2 tahun yang lalu. Kalau kamu mati, mungkin aku sudah menjadi istri Daniel saat ini. Ketiga anak itu akan memanggilku Mami. Kami sekeluarga pasti akan sangat bahagia. Sadarlah. Daniel sudah tidak tahan lagi untuk memotong ucapannya. Seandainya ia tidak kembali pun, aku juga tidak akan mungkin menikahimu. Setelah peristiwa yang menimpanya saat 2 tahun yang lalu, aku sudah memutuskan untuk tidak pernah menikah lagi. Seumur hidupku, apabila aku harus menikah lagi, hanya Tracilah pengantinku. Mendengar ucapan Daniel itu membuat hati Tracy bergejolak. Dalam situasi seperti ini, Daniel dapat mengucapkan semuanya itu di hadapan banyak orang. Pastilah ucapan itu sungguh-sungguh dari lubuk hatinya. Hati Tracy pun menjadi terharu. Kalau kamu begitu mencintainya, kenapa kamu membiarkanku menggantikan posisinya? Victoria bertanya histeris. Aku hanya seorang anak perempuan yang kesepian, yang tidak mendapat kasih sayang dan hidup sederhana dalam duniaku sendiri. Kalian yang menempatkanku berada di posisi istri Daniel Wollens, membuatku merasa dihormati. Kemanapun aku pergi, orang-orang di sekelilingku pasti akan memuja-mujaku. Selain itu, sejak pertama kali bertemu denganmu saat berusia 15 tahun, aku sudah mengagumimu. Aku terus memimpikannya dapat menikah denganmu saat dewasa nanti.
Aku mengira mimpiku itu akhirnya dapat menjadi kenyataan. Ternyata, ini semua hanyalah sebuah ilusi. Ternyata sejak awal kamu tidak pernah menyukaiku, tidak pernah memperhatikanku. Kenapa kamu memberikanku harapan kosong? Lalu, mendorongku dengan tanganmu sendiri jatuh dari surga masuk ke dalam neraka. Mengapa? Bab 986. Victoria menangis menanyakan semua pertanyaan itu. Perasaannya sudah hancur. Ia menutupnya dengan kedua tangannya dan menangis terseduh-seduh. Melihatnya seperti ini, Daniel yang biasanya tajam dan mengintimidasi itu pun melembut. Memang benar apa yang dikatakan Victoria. Seharusnya ini tidak ada hubungan dengannya. Keluarga Wallens yang melibatkannya, memberikan harapan yang begitu indah, lalu pada akhirnya mendorongnya menjauh. Orang lain pun juga akan sulit, merasa tidak nyaman bukan? Sebenarnya, pada awalnya ketika Tuan Besar dengan keras merencanakan menggantikan Tracy, pikiran jahat ini juga sempat terlintas dalam pikirannya. Kalau Tuan Besar ingin ia menikah dengan anak perempuan keluarga Hilton, ia mungkin akan memilih menikahi Victoria yang lemah lembut dibandingkan Linda yang bertemperamen buruk. Namun, pemikiran ini pun segera ia hapus dari ingatannya, karena ia menyadari, dengan begitu ia akan menghancurkan kehidupan seseorang. Bahkan, itu juga tidak adil untuk Tracy. Oleh karena itu, dia tidak mengikuti pemikirannya itu. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Besar juga diam-diam menggunakan cara ini dan menyembunyikan ini semua darinya. Tentunya, ini semua juga karena pengaruh Johnson. Suara tangisannya begitu memilukan, penuh dengan kesedihan dan memancarkan harapan yang sirna. Mungkin dari sudut pandangnya, ia merasa dirinya benar-benar tidak bersalah. Seperti yang dikatakannya, ketika ia telah menerima nasibnya menjalani hidup yang sederhana itu tiba-tiba ada seseorang yang datang memberinya harapan yang begitu besar. Pastilah ia akan berusaha keras untuk mengambilnya. Tuan Besar, aku memohon padamu untuk memberikan jalan keluar bagi Victoria. Johnson dengan berlutut di lantai, sambil menangis memohon. Beruntung tidak ada yang terluka parah atas kejadian ini. Kondisi Carla sudah hampir pulih. Daniel dan Tracy juga tidak terpapar racun. Wajah Victoria telah hancur. Ini adalah hukuman untuknya. Kalau kalian melepaskan kami akan pergi jauh-jauh meninggalkan tempat ini. Mulai detik ini, kami tidak akan melakukannya menampakkan diri kami lagi di hadapan kalian. Semuanya ini salahku. Aku telah gagal mendidik anak perempuanku. Aku mohon kalian dapat memberikan satu kesempatan lagi. Kalau dia hanya menyakitiku, mungkin aku bisa melepaskannya. Tracy menjawab dengan dingin. Tapi yang dia racuni adalah anakku. Aku tidak akan melupakannya masalah ini begitu saja. Ia bukan sengaja melukai Carla. Karena bukan sengaja, jadi tidak perlu tanggung jawab. Teriak Tracy marah. Jika orang yang pertama kali berusaha diracuninya adalah aku, lalu apa ia tidak memikirkan bagaimana nasib Carla nantinya? Ketika ia berusaha meracuni Carla untuk yang kedua kalinya. Carla adalah anak yang sehat dan riang sejak kecil. Tapi sekarang tubuhnya sekurus itu, ia bahkan tidak kuat untuk berdiri lagi. Jenis racun ini mungkin bisa membawa efek berkepanjangan seumur hidupnya. Katamu Carla sudah berhasil disembuhkan. Apa kamu bisa mengembalikan anakku yang sehat dan ceria seperti sebelumnya? Johnson tercengang mendengar teriakan Tracy. Tak mampu berkata-kata lagi. Tidak peduli siapa yang ia racuni, perbuatannya tidak dapat dimaafkan. Jawab Daniel dingin. Aku tidak akan melukaimu, tapi aku akan menyerahkan semuanya ke pengadilan. Ini adalah bentuk belas kasihanku yang terakhir kalinya untukmu. Aku telah menyerahkan semua bukti-bukti ini pada polisi. Sebentar lagi mereka akan datang. Bersiap-siaplah menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Oh, Victoria menangis sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu bergegas mengambil pisau buah di atas meja, berusaha memotong urat nadinya. Thomas segera merebut pisau itu mendorongnya jatuh ke lantai. Kamu mau mati di sini? Apa kata keluarga Wallens tadi masih kurang jelas? Kamu kira kamu bisa mati dengan itu? Tidak mungkin. Naomi menggertakkan giginya. Aku sudah tidak sabar untuk mencabik-cabikmu hingga hancur berkeping-keping. Darah segar mengalir keluar dari telapak tangan Victoria yang sempat tersayat oleh pisau itu. Ia terduduk di atas lantai, menangis dengan pilu. Tuan Besar, aku memohon padamu.
Tolong lepaskan Victoria. Johnson berusaha membujuk Tuan Besar lagi. Tolong Tuan Besar mengingat bagaimana aku menyelamatkan David. Berilah Victoria kesempatan kali ini. Ia masih muda. Tidak mungkin menjalani sisa hidupnya di penjara. Hanya karena kamu pernah menyelamatkan ayahku. Keluarga kami terus melindungi keluargamu selama ini. Apa itu masih belum cukup? Amarah Daniel bangkit. Anak perempuanmu menjadi seperti ini. Itu semua karenamu sendiri. Bab 987. Aku, sejak awal. Kamulah yang ingin putrimu masuk ke keluarga Wollens. Mencoba segala cara untuk menghasut Tuan Besar dan memaksaku untuk menikahi putrimu. Kamu tampak seperti pria yang sederhana. Tapi sebenarnya merupakan orang yang munafik, berpura-pura baik dan hanya mencari keuntungan saja. Daniel akhirnya mengutarakan apa yang sudah ia sembunyikan di dalam hati sekian lama. Kamu tahu apa yang dilakukan Victoria sejak awal. Bahkan, kamu tidak membujuk atau menghentikan, tapi malah membantu menutupinya. Kamu juga adalah kaki tangan. Aku tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Johnson berkata. Semua ini tidak ada kesepakatan denganku, sungguh. Lalu, maksudmu adalah Victoria melakukan semuanya sendirian? Tracy bertanya. Pokoknya tidak ada secara keseluruhan denganku. Johnson menjawab tanpa ragu-ragu. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Victoria tertawa sinis. Dia tidak menyangka. Pada saat seperti ini, ayahnya tetap tidak bertanggung jawab. Dia takut Daniel akan menuduhnya sebagai kaki tangan dan menjadikannya tahanan. Oleh karena itu, dia lebih memilih mendorong putrinya sendiri. Tapi, Victoria juga tidak sengaja. Dia hanya bingung. Johnson tidak tahan lagi. Lalu berlutut di hadapan Daniel. Daniel, aku mohon. Kali ini maafkan dia, ku mohon. Tuan Johnson, jangan seperti ini. Berdiri dulu. Sanjaya melangkah maju dan menariknya. Aku juga bersalah dalam masalah ini. Tuan Besar akhirnya berkata, itu ideku yang meminta Victoria menggantikan Tracy 2 tahun lalu. Aku harus bertanggung jawab juga. Tapi Victoria, kamu juga tidak boleh menyakiti anak itu. Jika kamu memang tidak rela, katakanlah padaku. Aku akan membelamu. Tapi kenapa kamu ingin meracuni anak itu? Aku tidak. Victoria menggunakan bahasa isyarat sambil menangis. Jangan bicara lagi. Tuan Besar memotong ucapannya dan berkata dengan sedih. Jika kamu melakukan kesalahan lain, aku bisa memaafkanmu. Tapi, menyakiti anak benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tidak peduli apakah itu kamu atau siapapun, sama saja. Daniel menyerahkanmu ke polisi. Memang toleransi terakhir bagimu. Demi perubahan yang lebih baik. Aku harap setelah keluar nanti, kamu bisa menjadi orang yang baru. Victoria benar-benar putus asa. Pada saat ini, suara sirene terdengar di luar dan rombongan datang untuk melaporkan. Tuan Daniel, polisi sudah datang. Daniel mengisyaratkan mata. Thomas meminta orang-orang membawa Liva dan staf medis, kemudian bersiap menangkap Victoria. Victoria menepis tangannya dengan marah dan menggunakan bahasa isyarat dengan penuh emosi. Aku tidak akan masuk penjara. Aku tidak boleh masuk penjara. Dia memelototi Tracy dengan penuh kebencian. Semua ini karena kamu. Kamu membuatku menjadi seperti ini. Apalagi jika aku mati. Aku akan menyeretmu mati bersamaku. Begitu dia selesai berbicara, Victoria tiba-tiba mengeluarkan botol obat dan melemparkan dengan kasar ke arah Tracy. Nona Tracy, hati-hati, seru Naomi dan segera melakukan rekonstruksi menyelamatkan Tracy. Pada saat genting ini, Daniel berdiri di depan Tracy dan menendang Victoria. Tapi, racun di tangan Victoria tetap terpercik ke wajah Daniel. Sialan. Thomas segera membekuk Victoria. Masih membiarkanmu hidup, tapi kamu malah diam-diam menyerang. Daniel menendang begitu keras hingga Victoria terjatuh ke lantai dan muntah darah di tempat. Akan kubunuh kamu. Naomi sangat emosional hingga ingin membunuhnya. Tapi ia dihentikan oleh Thomas. Tenang, polisi telah tiba. Jika kamu membunuhnya saat ini, kamu hanya akan menjerumuskan dirimu sendiri. Tundukkan kepalamu. Tracy buru-buru mencuci racun di wajah Daniel dengan air bersih. Tidak apa-apa, tidak kena. Daniel menolak. Victoria memandang Daniel dengan tatapan yang begitu menakutkan. Kamu tetap mencintainya.
Tapi sayang sekali, kalian tidak bisa hidup bersama seumur hidup ini. Kamu akan segera masuk neraka menemaniku. Setelah mengatakannya, Victoria meminum semua racun yang tersisa di tangannya. Bab 988. Semua orang tercengang. Mereka tidak mengira Victoria begitu nekat dan gila. Victoria, Johnson ingin melangkah maju untuk berhenti. Tapi dia takut dengan tatapannya Victoria yang menakutkan. Dia hanya terkejut di sana sambil menatap putrinya dengan terkejut. Dalam kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin menjadi putrimu. Victoria mengeluarkan kalimat ini dengan bahasa isyarat dan mengeluarkan tawa darah yang menakutkan. Lalu mulai muntah. Cepat, cepat bawa ke rumah sakit. Tuan Besar berteriak dengan penuh emosi. Serahkan pada kami saja. Pada saat ini, polisi datang dengan tergesa-gesa. Mereka melihat kejadian tadi dan segera membawa semua tersangka, termasuk Victoria yang bernafas. Kenapa memborgolku? Aku tidak melakukan apa-apa. Johnson berteriak dengan penuh emosi. Tuan Besar, selamatkan aku. Tuan Besar. Kali ini, Tuan Besar tidak menjawab. Dia menutup sandaran tangan kursi roda dengan kedua tangannya. Matanya memerah dan dia tidak mengatakan kata pun. Mengerikan. Membuatku takut setengah mati. Bibi Riana menepuk-nepuk dadanya dan wajahnya pucat ketakutan. Syukurlah. Wanita penjahat itu akhirnya ditangkap. Bibi Nina berkata dengan penuh emosi sambil memegangi dadanya. Dari awal aku sudah tahu. Dia bukan orang yang baik. Para pelayan lain juga ketakutan. Berpikir bahwa ada seseorang yang bersembunyi begitu dekat dan berhubungan dengan mereka sekian lama. Juga pandai meracuni. Mereka merasa terkejut. Semua orang sementara harus pindah. Sekarang kita melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Ryan turun ke lantai bawah untuk melihat. Kita harus melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk melihat apakah ada tempat lain di sini yang telah diracuni. Ruang kerja, ruang utama, serta dapur sudah diperiksa. Tempat-tempat lain sekarang sedang diperiksa. Bibi Riana, tolong bantu juga. Oke. Aku akan segera memanggil semua pelayan. Terima kasih. Lily segera membawa timnya beraksi. Kamu baik-baik saja kan? Tracy memandang Daniel dengan cemas. Apa ingin periksa? Tidak apa-apa. Daniel melepas mantelnya. Hanya terpercik ke tubuh. Tidak akan kenapa-kenapa. Jika sesuatu terjadi, pasti sekarang sudah muncul gejala. Sungguh baik-baik saja. Tracy sangat khawatir. Kamu mengkhawatirkanku. Daniel memeluknya. Jangan berbuat onar. Tracy mendorongnya menjauh, lalu berbalik untuk melihat Tuan Besar. Setelah kejadian ini aku harap Anda bisa mengintrospeksi diri Anda sendiri. Dulu Linda, kemudian Victoria. Semuanya adalah orang yang Anda sukai. Yang satu lebih ganas dari yang lain. Tapi Anda harus melindungi cicit-cicitmu. Apa Anda benar-benar melakukannya demi dia? Banyak tragedi bisa dihindari jika Anda tidak bertindak atas keinginan Anda sendiri. Setelah selesai mengucapkan kata-kata ini, Tracy pergi dengan marah. Naomi dan pengawal wanita lainnya segera mengikuti. Nona Tracy, Ryan berteriak dan mengingatkan Daniel dengan cemas. Tuan Daniel, cepat kejar. Rumah sedang berantakan. Lebih baik dia pergi beberapa hari. Daniel menghela nafas. Aku akan pergi mencarinya setelah masalah ini selesai. Baiklah, Ryan dengan enggan menatap punggung Naomi. Ternyata Naomi juga berbalik dan balas menatapnya. Sejak mereka berdua bersama-sama mengurus masalah Linda dan mengalami peristiwa hidup dan mati bersama, perasaan mereka sedikit berubah. Kakek, kembalilah ke kamar dan istirahat. Daniel tidak mengatakan apa-apa, hanya menyuruhnya istirahat dan hendak pergi. Daniel, kamu luar biasa. Tuan Besar tiba-tiba mengatakan sesuatu. Daniel berhenti dan menatapnya. Apa yang ingin kakek katakan? Tuan Besar tersenyum pahit dan berkata sambil menghela napas. Sebenarnya, kamu bisa saja mengekspos Victoria sejak awal dan kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Alasan kenapa kamu berputar-putar dan mengatur peristiwa sebesar ini, karena kamu ingin aku menyaksikan kejahatannya dengan mata kepalaku sendiri. Ingin aku melihat sisi jahatnya selangkah demi selangkah, agar aku mengintrospeksi diriku sendiri dan pada saat yang bersamaan, agar aku merasa bersalah pada Tracy dan mencoba menerimanya. Benar kan? Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.
Tunggu terus kelanjutannya.